Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Ramanitya, NPM 2101011020, Prodi Pendidikan Agama Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas individu mata kuliah Ulumul Quran. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Living Quran. Ditinjau dari segi bahasa, Living Quran adalah gabungan dari dua kata yang berbeda, yaitu living yang berarti hidup dan Quran yang berarti kitab suci umat Islam. Secara istilah, Living Quran bisa diartikan dengan teks Al-Quran yang hidup di masyarakat. Muhammad Mansur memahami Living Quran sebagai kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas Islam tertentu. Adapun yang dimaksud dengan teks Al-Quran yang hidup adalah pergumulan teks dalam ranah realitas yang mendapat respon dari masyarakat dari hasil pemahaman dan penafsiran, termasuk dalam pengertian respon masyarakat, adalah resepsi mereka terhadap teks tertentu dan hasil penafsiran tertentu. Resepsi sosial terhadap Al-Quran dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam tradisi yang bersifat keagamaan. Contohnya ialah seperti yasinan ataupun pengajian, itu termasuk contoh dalam tradisi yang bersifat keagamaan. Berikut adalah beberapa penjelasan terkait bentuk kegiatan pengalaman berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, ialah membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran biasanya merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh seorang muslim dalam interaksinya bersama Al-Quran. Seperti yang kita ketahui, belajar membaca Al-Quran juga akan mendapatkan pahala. Dalam firman Allah, dalam surat Al-Alaq, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu. Dalam artian berarti Allah secara tidak langsung menyuruh kita untuk belajar untuk membaca kitab Al-Quran. Yang kedua, membaca Al-Quran terdapat beberapa adab batin dalam membacanya. Di antaranya ialah 1. Memahami kebesaran dan keagungan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah firman-firman yang sangat luar biasa yang tidak dapat dibuat oleh siapapun makhluk hidup manapun. Dan yang kedua ialah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita. Tidak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Yang ketiga ialah memusatkan perhatian kepada Al-Quran. Yang keempat, penghayatan pada Al-Quran. Nah, pada kali ini penghayatan pada Al-Quran itu ialah memahami arti dan menghayati ketika kita membaca Al-Quran. Yang kelima ialah pemahaman pada Al-Quran. Kita harus memahami apa saja sih isi-isi dalam Al-Quran tersebut. Yang keenam, menghindari hal-hal yang dapat menghalangi pemahaman. Contohnya ialah percaya terhadap hal-hal yang tidak benar atau syirik dan lain sebagainya. Kajian Living Quran Study. Living Quran adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran Al-Quran atau keberadaan Al-Quran di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana pun akan terlihat responsional atau realitas komunitas Muslim untuk membuat hidup dan menghidup-hidupkan Al-Quran melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan. Pengertian tahfiz Al-Quran. Tahfiz berasal dari bahasa Arab, yaitu hafiza yahfazu hifzan, yang berarti menghafal. Dan Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u, yang artinya membaca. Menurut Abdul Aziz Abdul Rauf, definisi tahfiz atau menghafal adalah proses mengulang sesuatu baik dengan membaca atau mendengar pekerjaan apapun. Kalau sering diulang pasti menjadi hafal. Seperti contohnya setiap pagi kita akan mendengar sebuah Al-Quran, otomatis ke depannya kita akan menjadi sedikit-sedikit hafal karena kita mengulang-ulangnya setiap hari ataupun setiap pagi. Living Quran dalam praktik tahfizul Quran dapat dilihat dari berbagai fenomena yang mencerminkan
everyday life of the Al-Quran yang sudah menjadi tradisi, yaitu satu, Al-Quran dibaca secara rutin dan diajarkan di tempat-tempat ibadah. Contohnya ialah taman pengajian anak atau TPA, karena pada saat yang modern ini anak-anak mesti sudah dibelajarkan Al-Quran, mengingat zaman yang semakin modern dan gadget yang semakin sangat terkenal sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan terlupakan. Yang kedua, Al-Quran senantiasa dihafalkan, baik secara utuh maupun sebagiannya, mesti ada juga yang menghafal ayat-ayat dan surah-surah tertentu. Al-Quran lebih baik untuk dihafal, tidak apa-apa jika kita dapat menghafal beberapa ayat saja ataupun menghafal surat-surat tertentu. Contohnya ialah surat Al-Mulk atau surat Ar-Rahman atau Al-Waqiah dan lain sebagainya. Yang ketiga ialah menjadikan potongan-potongan ayat atau satu ayat, beberapa ayat tertentu dikutip dan dijadikan hiasan dinding rumah atau masjid. Banyak kita lihat bahwa di dalam masjid ataupun terkadang di dalam rumah sudah ada yang memasang ayat-ayat Al-Quran dan dijadikan sebagai hiasan. Dan yang keempat ialah Al-Quran dilombakan atau musabaqah dalam bentuk tilawah dan tahfiz. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali qori-qori Al-Quran yang nasional, internasional, sudah dapat dilombakan dengan suara indahnya tersebut. Yang kelima, Al-Quran dijadikan sebagai terapi jiwa untuk mendoakan pasien yang sakit. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang yang sakit dapat kita doakan agar mempercepat kesembuhannya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang dapat kita gunakan untuk mendoakan saudara kita, yaitu saudara satu umat muslim. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dari awal hingga akhir, saya mohon maaf. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.